baik dari klien, dari owner pun semua bahasanya sama. Seperti yang Mbak Asa Kohandi kemarin bilang, bahwa memang ketakutan terhadap resesi itu sudah dibangun dan ditanam setahun lebih. Jadi memang fear itu tuh ada gitu. Jadi nggak usah ngomong properti, semua retail pun mulai turun. Gimana cara kita menghadapinya? Satu, saya sangat tidak mau bilang properti sepi. Ketika ditanya properti gimana, saya bilang ramai, ada aja. At least ada aja. At least ada aja. Saya tidak mau bilang sepi. Saya tidak mau bilang lead turun. Saya tidak mau bilang iklan saya nggak ada respon. Saya nggak mau bilang siapa yang mau beli di zaman begini. Saya nggak mau bilang begitu. Dan saya tidak mau memikirkannya. Itu satu. Gitu. Jadi saya akan selalu melihat bahwa setiap masa, setiap zaman ada peluang. Selalu itu. Ketika mau naik, mau turun, selalu ada peluang. Tinggal kitanya pintar melihat peluang atau enggak. Tuh. Jadi memang ketika banyak sekali klien yang nanya, Vin gimana properti, gimana KPP? Saya bilang ada aja. Ya ada aja memang. Karena ketika kita menjalani selalu aja ada berkatnya, memang ada aja gitu kan. Terus tapi ini saya Rita udah mulai lesu, Vin bangunan apa-apa. Ya udah nggak usah terlalu banyak komen lah, karena saya nggak mau itu tuh merasuki pikiran saya dan hati saya. Itu satu. Jadi saya menolak, saya berusaha membatasi, memfilter racun yang masuk. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus terus melihat peluang, ya kan? Dalam artian yang selalu kita doktrin di otak kita adalah peluang. Saya bisa dapat peluang di mana? Karena tetap aja namanya penjualan properti tetap terjadi. Let's celebrate, mau di kantor sini, mau kantor manapun tetap aja dipajang. Berarti kan ada. Tinggal bagaimana caranya kita menangkap peluang itu, gitu kan? Pikirkan selalu tiap hari. Selalu pikirkan gue bisa dapat peluang apa hari ini, peluang apa. Berarti tetap aja harus bergerak melisting dan promosi. Gitu. Karena peluang muncul ketika kita dapat listing yang murah. Balik lagi, baru peluang muncul. Kalau kita dapat listingnya mahal, ya agak susah, peluang itu akan lama. Gitu kan. Nah, gimana caranya dapat listing yang murah? Kadang kan yang kita titip atau kita udah sengaja telepon atau kita sengaja ngelisting harganya pada tinggi. Cari terus. Karena saya pun tidak selalu bisa dapat harga yang murah. Yang bisa saya lakukan adalah listing aja terus. Nanti one day kita ngobrol sama owner pelan-pelan kan, nggak bisa dong langsung. Mungkin ketika kayak kemarin nih, saya dititip lokasi di daerah Cigadung, harga buka awal 5,5. Saya bilang, ya dicoba aja. Karena memang jujur saya nggak tahu hafal daerah sana. Dicoba, ownernya pengen cepet jual, turun ke 5M. Langsung gopek. Udah gitu nanti sebentar, dia nelfon lagi, Bu Vina sudah ada respon. Belum, karena memang angka besar itu agak slow lah, saya bilang begitu ya. Lalu dia bilang, oke turunin aja 4,5M. 500 lagi, udah 1 miliar dari kemarin dia turun. Kemarin tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, udah lama nggak ada respon. Dia bilang gimana properti? Ya memang ada pergerakan tapi memang lambat. Saya bilang begitu karena ini bicara sama owner kan gitu. Terus dia bilang oke, biar lebih cepat saya turunin lagi 4M. Udah 1,5M. Dari mana? Dari kita menjalin percakapan. Kalau kita nggak menjalin percakapan, kalau kita nggak building rapport dengan owner juga akan lupa kita. Siapa sih gitu kan? Sekali listing hilang kok gitu kan. Kadang kitanya nggak bawa buyer, owner juga lupa udahan gitu. Nah pas kebetulan ini dia ingat ya, kita jalin percakapan ya, dia ingat ketika dia turunin harga gitu. Nah lalu yang ketiga yang harus kita ingat adalah memang panic selling kemungkinan akan terjadi. Nah inilah momen yang tepat buat teman-teman untuk nge-push owner untuk turunin harga. Pak, ada tahun depan memang ada pandangan pasar akan melambat. Jangan bilang resesi lah, gak enak. Pasar properti mungkin akan melambat. Siapa tahu mungkin kita akan dapat peluang dulu. Apakah kira-kira harga bisa diturunkan misalkan 10%, 20%. Gitu. Saya akan coba naikin di iklan, siapa tahu akan lebih menjaring buyer-buyer yang sekarang masih pegang uang. Nah itu cara ngomong dia kan. Gak bisa kita cuma ngomong, Pak
Bisa nggak harga turun? Nggak bisa. Kita harus ada approach dulu gitu, supaya owner merasa mikir, oh ya benar juga, boleh deh Pak. Kalau dia memang butuh. Kenapa? Karena unit-unit bersaing. Berarti yang harus kita tonjolkan adalah unit-unit yang memang murah. Kembali lagi kemarin ada klien juga yang nanya. Jadi gimana strateginya? Ketika memang masanya gimana? Ketika saya ambil contoh KBP lah. Saya ambil contoh KBP. Ketika kemarin KBP begitu booming, naik gitu kan, semua jual, semua yang mau jual sold, semua mau jual sold. Ketika KBP naik banget, saya share ini di Striker. Ketika KBP, ketika kemarin naik banget, kelemahannya apa? Kelemahannya semua agen masuk KBP. Persaingan begitu sikut-sikutan, ya kan? Satu rumah bisa dipegang beberapa agen dan semuanya pada brutal harganya gitu kan. Itu yang terjadi. Nyaman nggak kita? Nggak nyaman, karena ya kudu sikut-sikutannya sampai gitu banget lah, kudu sembunyiin ini klien siapa, karena klien pun kadang ke A, ke B, ke B, C gitu kan. Nah, berarti itu satu tantangan sebetulnya, betul nggak? Tapi memang ada juga ketika sekarang pasar turun, tetap agen turun juga, karena udah berarti ada sepi nih, gitu. Mereka mungkin ada yang pindah ke daerah lain atau apa. Harga pun juga mungkin ada kemungkinan bisa dipoles. Nah, muncul peluang jadinya kan. Ketika persaingan turun, kita lebih bisa ngomong ke owner. Gitu. Nah, jadi memang kembali lagi tinggal kejelian kita untuk melihat. Dan memang kejelian kita untuk melihat juga kembali lagi dibantu dengan satu yang namanya dominion spesialis. Ya kan? Relate lagi, berhubungan lagi. Kenapa? Karena kembali lagi, ketika saya bisa menguasai KBP, saya tahu saya baru bisa bicara sama owner. Contoh kata seperti yang listing saya yang Cigadung tadi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama owner karena saya tidak menguasai daerah sana. Yang saya bisa adalah syukur dia ingat yang namanya Vina, dia turun 500 juta, gue dikabarin. Iya kan? Karena saya tidak punya expertise untuk ngomong harga dia kemahalan. Kenapa? Kembali lagi karena saya tidak menguasai daerah. Ya kan? Berarti saya mengandalkan apa mungkin yang Kohandi selalu anti, apa yang disebut grace. Bukan anti lah ya, maksudnya janganlah. Kenapa? Karena itu hanya berdasarkan untung ownernya ingat gue. Untung ownernya masih ingat siapa itu Vina dan ngabarin ada turun harga. Kalau enggak, saya akan terus turun naik iklan di 5,5, kebayangkan, dan agen yang dia ingat udah ngiklan di 4M. Siapa yang mau ngeklik iklan saya? Gitu. Ya enggak? Saya tidak. Nah, ketika saya mungkin ketika teman-teman menguasai satu daerah, barulah teman-teman bisa ngomong, barulah teman-teman bisa gosok ownernya. Gitu. Jadi kembali lagi relate lagi sama yang Beyond selalu ajarkan, spesialis area. Itu akan sangat membantu. Oke.